Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa senantiasa tercurahkan salawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan keturunan beliau, dan kepada umat-umatnya yang senantiasa menghidupkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sedang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, di atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin pada umumnya untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu golongan sehingga mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah wahai manusia, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berdasarkan ayat ini, marilah kita untuk selalu menjadi saksi yang adil dan selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, golongan maupun kelompok ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena keadilan adalah neraca atau timbangan kebenaran. Sebab manakala terjadi ketidakadilan pada suatu umat, maka yang akan terjadi adalah lenyapnya kepercayaan umum dan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan fitnah di dalam masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penyimpangan daripada keadilan adalah merupakan suatu penyimpangan dari sunnah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini tentulah bukan untuk menimbulkan kekacauan dan keguncangan di dalam masyarakat manusia, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya dalam hati manusia rasa dendam, rasa benci, iri dan sebagainya, yang semua itu justru akan menimbulkan permusuhan yang menuju kehancuran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk keamanan, kesejahteraan untuk umat manusia. Maka dari itu, kunci daripada itu semua adalah keadilan. Dan keadilan itu sendiri
adalah berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Dan ketika kita melaksanakan hal tersebut, barulah akan menimbulkan kebahagiaan, kedamaian kepada seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat banyak ayat-ayat yang turun di Mekah maupun di Madinah. Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan keadilan dan kebajikan sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam mengutus para rasul-rasulnya adalah menyebarkan keadilan sosial bagi seluruh makhluk sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasa bil qisti. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan di dalam praktek keadilan diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Semisalnya seorang guru dalam menilai prestasi anak didiknya haruslah menerapkan prinsip keadilan. Mereka yang belajar tekun, berakhlak santun dan berprestasi haruslah mendapat nilai yang baik. Namun bagi yang belum berprestasi, guru juga harus bersikap adil, karena mungkin sang anak kurang mendapatkan perhatian atau gurunya kurang dalam memberikan arahan, alias gurunya harus introspeksi diri, alias gurunya masih pilih kasih, padahal semuanya harus dikasihi dan diperhatikan secara adil. Maka demikian juga halnya seorang pemimpin, baik pemimpin dalam lingkup komunitas masyarakat yang kecil, rumah tangga, maupun pemimpin dalam lingkup luas, maka ia wajib bersikap adil terhadap semua anggota, terhadap semua warga yang dipimpinnya. Tidak dibenarkan mengumpulkan kesenangan di atas penderitaan yang dipimpinnya, serta tidak layak mendapatkan kebaikan sendiri sementara anggotanya dalam kesusahan. Dan sangat salah juga apabila keadilan tidak merata di semua golongan dan kelompok, sebagaimana yang telah diancam oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6788 dan Imam Muslim nomor hadis 1688 dari sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ada sebuah kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan atau nasib seorang wanita dari golongan Makhzumiyah. Beliau golongan Makhzumiyah adalah golongan yang mulia. Seorang wanita tersebut kedapatan mencuri. Maka mereka para sahabat berkata, siapa yang bisa melobi Rasulullah SAW agar wanita dari golongan mulia tersebut
tidak mendapatkan hukuman potong tangan. Maka mereka pun para sahabat menjawab, tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid, karena beliau adalah anak angkatnya Nabi. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Usamah bin Zaid pun melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengutarakan tujuannya, yaitu untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan. Maka apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau wahai Usama memberikan syafaat, memberikan pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan berkhutbah, wahai manusia-manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di antara mereka yang mencuri, yang korupsi, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat yang biasa, maka mereka menegakkan hukuman atas orang tersebut. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasalnya Siti Fatimah tentu beliau lebih mulia secara nasab maupun secara apapun dibandingkan dengan wanita Bani Makhzumiyah tersebut. Tapi apa dengan ketegasan Nabi? Karena apa? Karena beliau Siti Fatimah adalah pemimpin daripada seluruh para wanita-wanita di surga nanti. Akan tetapi kita lihat bagaimana cerminan ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berkeadilan. Begitulah arti pentingnya keadilan dalam kehidupan beragama ini. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami sebagai pemimpin yang adil, yang selalu menyayangi kami dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingannya sendiri. Selamatkanlah mereka ya Allah dari segala macam fitnah akhir zaman. Selamatkanlah mereka ya Allah dari azab akhir zaman. Innal ahsanal kalam kalamullahi malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله الأكبر.